Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang akan memberikan kepastian kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini siapakah yang akan memberikan kepastian padamu. Kalau dari energinya, terlihat di sini bahwa seseorang ini adalah seseorang yang memang sebelumnya sudah mengenal kamu. Ya. Kamu kenal sama dia, kamu mungkin pernah menjalin hubungan ya dengan seseorang ini. Tapi ada suatu hal yang memang memisahkan kalian. Ya. Seseorang ini dia sangat merindukan kamu. Ya, dia masih memfokuskan baik pikirannya maupun perasaannya kepada kamu. Meskipun ada jarak yang membentang, kemudian tidak adanya komunikasi di antara kalian berdua pada saat ini, tapi itu tidak meruntuhkan ya cintanya kepada kamu. Dia merasa pada saat ini kamu dan dia memang sedang proses healing karena ya ada beberapa hal ya yang mungkin juga sudah menyakiti kamu, membuat kamu kecewa. Ada situasi-situasi ataupun kejadian-kejadian yang telah terjadi dan itu membuat kamu kayak benar-benar terluka, benar-benar merasa tidak dihargai ya sebagai pasangan. Makanya pada saat ini dia benar-benar memanfaatkan waktu ya dengan baik untuk bisa mengupgrade dirinya menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri. Dia ingin bisa ngimbangin energi kamu. Dia ingin bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Karena baik sikapnya maupun tindakannya yang telah dia tunjukkan sebelumnya itu sangat-sangat tidak bisa dibanggakan. Ya, mungkin dia berubah menjadi seseorang yang cuek sebelumnya, ya, dia berubah jadi seorang yang dingin, sering mengabaikan kamu, padahal di awal-awal hubungan kalian begitu romantis, begitu hangat, begitu perhatian dan juga peduli satu sama lain, selalu memberikan kabar, selalu bisa menyempatkan waktu untuk bertemu, sesibuk apapun, ya, dia ataupun kamu, tapi selalu ada waktu, ya, untuk bisa berkomunikasi, untuk bertemu dan membicarakan tentang apapun yang memang ingin kalian bicarakan. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu merasakan ada perubahan ya dari sisi dia. Mungkin dia berubah jadi lebih cuek, atau dia jadi lebih egois, dan tidak mau lagi memahami batin perasaan terdalam kamu. Padahal kamu sebagai pasangan di sini sangat ingin sekali bisa dimengerti oleh dia. Sangat ingin sekali bisa dipahami. Karena selama ini pun kamu berusaha gitu, berkorban untuk bersabar. Kamu selama ini mencoba untuk bisa memahami dia. Ya, beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang labil, tapi kamu berusaha gitu untuk mempertahankan hubungan ini. Ya. Jadi udah banyak yang kamu lakukan, baik itu usaha, pengorbanan. Ya, kamu udah mengorbankan waktu juga, tenaga, kesabaran, dan mungkin dalam bidang materi juga. Makanya pada saat ini dia merindukan ya saat-saat bersama kamu di mana kalian bisa dekat ya. Dia mengingat saat-saat di mana kalian begitu romantis, begitu saling memahami satu sama lain. Ya, jadi meskipun pada saat ini ada jarak yang membentang, dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta dan memang belum move on ya dari kamu. Masih ada energi yang membara di dalam hatinya. Jika mengingat tentang kamu, membayangkan kamu,
dan juga kenangan-kenangan yang telah kalian alami bersama. Pada saat ini dia memiliki rencana untuk datang memang ya, untuk menjelaskan apapun yang memang perlu dia jelaskan pada kamu, karena banyak di antara kamu yang ditinggalkan dalam keadaan yang gantung gitu ya, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, dan ya mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab ya dari sisi kamu. Mungkin kamu bertanya-tanya tentang perubahan sikapnya, ada apa, apakah dia sudah tidak cinta lagi sama kamu, atau kenapa ya. Jika sebelumnya ada konflik, mungkin dia jadi lebih egois ya, dia marah-marah dan ya kurang bersabar, seperti itu. Sangat berbeda jika dibandingkan ya dengan awal-awal perkenalan kalian. Pada saat ini sebenarnya dia bingung juga ya, kenapa setelah lama kalian berpisah tapi dia belum bisa juga move on dari kamu. Sepertinya dia bingung sendiri di sini. Dia nggak paham apa ikatan yang mengikat kalian. Kenapa dia terus mengingat kamu? Kenapa dia terus merindukan kamu? Bahkan hampir setiap malam ya di sini dia membayangkan tentang wajah kamu, memimpikan kamu dalam tidurnya. Bisa jadi ada ikatan soulmate ataupun twin flame ya. Ada energi ataupun ikatan jodoh yang bisa saja kalian berdua miliki. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lihat di sini energinya siapa yang akan memberikan kepastian kepadamu. Ya, saya melihat ada suatu kesadaran yang meningkat ya dari sisi dia memang, karena sebenarnya dia ini orangnya baik ya, dia ini orangnya sangat bisa mencintai kamu dan membuat kamu nyaman, dan dia menyadari juga bahwa sebelumnya dia begitu mementingkan kesenangan pribadinya aja. Dia lupa untuk membahagiakan kamu, dia lupa untuk memahami kamu. Padahal kalian sudah memiliki komitmen, kalian sudah memiliki ikatan. Tapi karena seiring berjalannya waktu, dia terlalu dalam zona nyamannya, makanya di sini dia kayak jadi kurang bersyukur gitu. Dia merasa bahwa wah, kamu udah cinta banget sama dia, udah sayang banget sama dia. Jadi dia merasa tidak perlu lagi untuk berusaha keras memenangkan hati kamu. Itulah yang membuat kamu di sini jadi, ya kamu peka juga ya, kamu merasa bahwa dia ini jadi kurang gitu usahanya, pengorbanannya. Dia jadi seenaknya aja, dia jadi kayak ya menyepelekan kamu ya, secara umum lah di sini. Tapi dengan perpisahan yang telah terjadi di antara kalian berdua selama beberapa waktu ke belakang ini, hal ini menimbulkan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, dia belajar dari kesalahannya, dia belajar dari masa lalu kalian, ya, dan sedang mempersiapkan diri untuk bisa mengambil langkah pertama. Ya, langkah pertama untuk mungkin menghubungi kamu, ngechat kamu, nelfon kamu, untuk ngajakin bertemu. Ya, dia ingin minta maaf. Minta maaf atas segala hal yang telah menyakiti dan melukai relung hati terdalam kamu. Dia sadar bahwa kamulah seseorang yang paling dia cintai, paling dia sayangi. Dan dia telah menyia-nyiakan kamu selama ini. Jadi gak heran kalau misalkan nanti dia datang ya untuk minta maaf, untuk ya mengatakan bahwa betapa menyesalnya dia, betapa dia merasa bersalah dan begitu kangen, rindu sama kamu, yang selama ini dia pendam sendirian. Dia tekan ya, dia tahan di dalam hatinya, tidak bisa dia ekspresikan karena mungkin memang tidak ada sarana untuk mengekspresikannya. Ya dia bisa aja ngechat kamu, tapi kayaknya dia masih ego ya, masih gengsi untuk melakukannya selama ini. Tapi dengan kehadiran ataupun kesadaran yang baru ya yang dia miliki, dia akan hadir di sini, tepat di depan kamu. Ya, untuk
kembali meminta kesempatan agar dia bisa bersama dengan kamu lagi. Oke, kita lihat lagi energinya di sini. Untuk situasi cinta ya yang kamu alami. Oke, kita baca di sini. Untuk kartu pertama. Untuk kartu pertama di sini ada habisnya energi. Saya merasakan begitu banyak hal ya yang ditahan, yang ditekan, atau mungkin dia melarikan diri dari masalah. Ya, dan kamu pun juga udah kehabisan energi untuk menghadapi dia. Kamu capek, kamu lelah untuk mengalami situasi yang berulang. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang melakukan kesalahan yang sama, terus dan menerus. Sehingga kamu capek ya, kamu capek untuk marah, kamu capek kecewa, kamu capek terluka. Dan dia pun ya selama dia memendam energi-energi ini, dia merasa capek juga gitu. Dia merasa kehabisan energi juga. Dia nggak kuat untuk terus-menerus memendam perasaan kangennya sama kamu, perasaan bersalahnya. Ya, selama ini dia begitu gengsi untuk mengakui kesalahannya. Dia merasa dirinya toksik, dan kamu pun juga merasakan bahwa dia ini begitu manipulatif. Dia jadi tertutup dan sepertinya ada banyak ya yang dia tutupi dari kamu. Ini membuat kamu penasaran dan juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia pikirkan, apa yang sebenarnya dia rasakan dan juga rencanakan ya terkait dengan hubungan ini. Oke, kemudian untuk kartu kedua di sini ada diam dan menghindar. Seperti yang kita lihat tadi pada energinya. Ya. Dia diam dan juga menghindar. Atau ini bisa juga jadi energi kamu yang karena udah terlalu capek, udah terlalu kecewa, kamu jadi diam. Kamu jadi menghindar. Kamu gak ingin buang-buang energi lagi, kamu gak ingin marah-marah lagi. Karena udah terlalu banyak kemarahan yang kamu rasakan ya selama ini. Bahkan mungkin sebagian di antara kamu sudah membenci seseorang ini. Ya, saking marahnya. Saking terlalu banyaknya konflik yang kalian alami. Ya. Mungkin ada tindakan-tindakan agresif, kata-kata yang kasar, ya. Ada serangan yang begitu besar ya, baik dari kamu maupun dari dia, karena kamu juga merasakan ada ketidakadilan ya dalam hubungan ini. Kamu nggak bisa gitu kalau misalkan hubungan kamu nggak seimbang. Kalau kamu terus yang berusaha, kamu terus yang berkorban, kamu nggak bisa. Ya, minimal ada keseimbangan. Di saat kamu ingin mencari solusi tapi dianya diam dan menghindar, ya, kamu merasa semakin tidak seimbang di sini. Makanya hal ini mengantarkan kita pada kartu ketiga, yaitu hubungan yang menggantung. Ya, karena terus ditunda-tunda. Ya, terus ditunda-tunda sampai solusi tersebut tidak ada, tidak muncul. Ya, dianya menghindar ataupun kamu juga bisa menghindar juga. Jadi tidak ada kejelasan. Makanya pada saat ini dia merasa bahwa dia sudah membuang-buang waktu. Ya, dengan diamnya dia, dengan dia yang menghindar, sebenarnya dia tidak menyelesaikan apapun. Makanya dengan kesadaran yang saat ini dia miliki, dia ingin mengakhiri hubungan yang menggantung ini dan memberikan kejelasan serta kepastian kepada kamu. Dia tidak ingin lagi ada zona abu-abu di antara kalian berdua. Dia ingin bersama kamu dan dia ingin bisa memiliki komitmen jangka panjang bersama dengan kamu. Karena hanya kamu di sini yang membuat dia nyaman, membuat dia sayang, cinta. Ya. Dia melihat kamu begitu spesial, dia memandang kamu begitu berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain yang pernah dia temui di luaran sana. Oke, dan untuk kartu keempat di sini ada friendzone. Ini akan resonate bagi kamu yang mungkin belum memiliki komitmen yang jelas ya, belum ada kepastian, belum ada status,
mungkin kamu dan dia masih berteman ya, belum naik ke level yang lebih tinggi, maka di sini dia ingin mengakhiri friendzone tersebut agar bisa ada keseriusan dan juga kepastian tentang status hubungan. Dan untuk kartu kelima di sini ada obsesi. Seseorang terobsesi dengan kamu. Ya. Makanya tadi kita lihat ya, dia mikirin kamu terus, dia memimpikan kamu. Dia kangen berat sama kamu karena dia terobsesi. Dan ada energi cemburu juga yang saya rasakan ya di sini. Karena dia tidak ingin ya melihat kamu dekat dengan orang lain ataupun jalan sama orang lain. Oke, sekarang kita akan lihat lagi energinya. Dari kartu tarot, siapa yang akan memberikan kepastian kepadamu? Oke, di sini untuk kartu pertama yang keluar ada Nine of Wands. Kemudian ada kartu Temperance. Lalu ada Five of Pentacles. Saya merasakan ada energi trauma di sini. Ya. Mungkin kamu trauma dengan dia, ataupun dia yang trauma sama kamu. Namun yang jelas dia tidak ingin ya berada dalam trauma yang berkepanjangan. Makanya tadi kita lihat juga ada energi bahwa dia ingin mengakhiri ya siklus yang menggantung ini. Dan kamu juga dalam fase healing ya untuk bisa membuka hati kamu lagi, terlepas dari siapapun yang nantinya akan kamu pilih, apakah orang yang lama ataupun orang yang baru. Dengan hadirnya kartu Temperance, saya merasakan ada suatu hal yang memang pada saat ini sedang kamu fokuskan ya. Beberapa di antara kamu sedang fokus pada pekerjaan, mungkin kamu fokus pada keuangan ya, kamu fokus pada merawat diri, mengembangkan kesadaran kamu, meningkatkan juga kualitas hidup kamu, apapun yang berkaitan ya dengan perbaikan diri. Ya, karena kamu hanya akan mau membuka hati jika kamu bertemu gitu dengan seseorang yang seimbang, seseorang yang dewasa, seseorang yang perhatian, ya, dan juga mampu memahami batin perasaan terdalam kamu. Jadi bukan seseorang yang ghosting, seseorang yang pelin-pelan, seseorang yang tidak tahu apa yang dia mau, seseorang yang labil ya. Kamu gak akan mau lagi untuk bersama dengan seseorang yang seperti itu, kecuali jika ya orang dari masa lalu itu mau berubah ya, maka mungkin kamu akan mempertimbangkannya kembali. Kalau dibilang sedih, iya di sini kamu ada energi sedih, kamu ada energi kecewa, terluka ya. Kamu gak nyangka aja gitu bahwa dia mampu setega itu kepada kamu. Padahal dia selalu mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang dia sayang, seseorang yang dia cintai. Tapi kenapa dia tega ya melakukan itu semua? Seseorang yang sebelumnya mempermainkan kamu ya, pada saat ini saya merasakan energinya begitu kesepian. Dia merasa begitu hampa, kosong ya di dalam hidupnya. Tidak ada lagi semangat yang besar gitu untuk ya mungkin untuk melakukan aktivitasnya, pekerjaannya sehari-hari. Dia kayak kehilangan semangatnya ya. Apalagi dia begitu merasa kehilangan ya dengan tidak adanya kamu di sisinya. Dia merasa putus asa, dia merasa tidak berdaya. Sedih banget sebenarnya. Dia hanya berdoa ya, dia berharap bahwa akan ada
jalan bagi kalian berdua untuk bersatu lagi, karena dia tahu bahwa hanya kamu kebahagiaannya. Tanpa kamu, dia bukan apa-apa. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Oke, ada kartu Wheel of Fortune dan Knight of Pentacles. Ya, ada energi kedatangan yang cukup kuat di sini. Oke, ada energi yang cukup stabil juga. Jadi bukan dia datang kemudian dia pergi lagi. Enggak ya, bukan seperti itu. Karena dengan hadirnya kartu Knight of Pentacles ini artinya ada tanggung jawab yang akan dia lakukan. Jadi dia bukan datang lalu pergi, tapi dia datang untuk bertahan. Dia datang untuk komitmen. Dia datang untuk memberikan kejelasan dan kepastian sama kamu. Karena kalau kita lihat ya di sini dengan hadirnya kartu Wheel of Fortune juga artinya ada perubahan besar yang dia lakukan demi bisa membuktikan ataupun menunjukkan kepada kamu versi terbaik dari dirinya. Ya, dia nggak mau dianggap bahwa dia masih sama seperti dulu, karena dia udah jauh berubah. Ya, pada saat ini dia merasa bahwa kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama, dan dia berharap bahwa kamu juga bisa merasakan hal itu ya, hal yang sama di sini. Jadi tergantung kamu ya, nantinya di saat dia datang apakah kamu akan menerima dia kembali atau tidak, atau mungkin masih mikir-mikir dulu. Ya, kamu memiliki kebebasan, kamu memiliki pilihan. Tentunya apapun yang kamu pilih, pastikan pilihan tersebut adalah sesuatu yang kamu rasa sesuai ya dengan kata hati kamu, dengan intuisi kamu, dan kamu bisa berbahagia dengan pilihan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini untuk pesan cintanya. Untuk kartu pertama, aku ingin menemuimu, namun apakah kamu sudi untuk bertemu denganku lagi? Ya, jadi mungkin ada perasaan insecure ya, dia merasa takut bahwa kamu mungkin belum bisa memaafkan dia, atau nggak mau bertemu dengan dia. Padahal dia udah menggebu-gebu banget di sini untuk bisa ketemu kamu. Rasa kangennya udah begitu besar, begitu dalam, dan udah dia pendam ya sejak lama. Sejak kalian tidak ada kabar, tidak ada komunikasi dan pertemuan. Makanya dia ingin bertanya ya sama kamu, apakah kamu sudi untuk bertemu dengannya lagi. Ya, karena dia nggak mau merasakan cinta ini sendirian. Dia ingin merasakannya bersama-sama dengan kamu. Oke, kemudian untuk kartu kedua, tak ada yang lain, hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Ya, jadi ini adalah sebuah pengakuan ya dari dia juga bahwa memang kamulah yang benar-benar spesial di hatinya ya. Kamu adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain yang mampu menerangi dunianya. Apalagi jika sebelumnya dia pernah menghadirkan orang ketiga atau memfokuskan pada orang lain selain kamu. Ya, makanya pada saat ini dia tersadar bahwa orang lain yang dia hadirkan itu ternyata tidak seperti kamu, tidak sebaik kamu, tidak membuat dia nyaman ya seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Jadi gak heran kalau dia nantinya datang ya dan langsung memberikan kejelasan dan juga kepastian tentang hubungan ini akan dilanjutkan seperti apa ke depannya. Ya, beberapa di antara kamu di sini sudah siap ya untuk menikah. Dan seseorang ini juga bisa memberikan hal tersebut untuk kamu. Oke, kemudian
Kartu ketiga di sini, kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku ingin merebutmu kembali. Ya, jadi dia sadar pada saat ini dia merasa ya bahwa kamu ini seseorang yang menjadi anugerah terindah yang pernah dikirimkan semesta untuk dia, yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Ya, jadi di saat kalian berpisah, dia menyadari juga bahwa dia selama ini sudah menyanyiakan kamu, sudah tidak lagi membuat kamu ataupun menjadikan kamu sebagai prioritasnya. Tapi sekarang dia ingin memberikan hal itu ya. Dia ingin menjadikan kamu prioritasnya lagi, seseorang yang memang menjadi fokus utamanya. Jadi bukan orang lain lagi, ya, bukan selingkuhannya lagi, bukan gebetan-gebetan yang lain lagi, tapi benar-benar hanya kamu satu-satunya. Makanya di sini dia mengatakan, aku ingin merebutmu kembali. Dia tidak ingin kamu pergi, dia tidak ingin kamu bersama dengan yang lain. Oke, sekarang kita akan lihat untuk kartu keempat. Aku mencintaimu hari ini, esok, dan selamanya. Maafkan aku yang kurang bisa menunjukkan kasih sayang. Jadi pesan yang ingin dia sampaikan adalah tentunya dia ingin minta maaf sama kamu, dia ingin kamu memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan lagi. Ya, dan dia akan berjanji bahwa dia akan memperlakukan kamu dengan baik, dia akan menunjukkan kasih sayang yang lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dia tidak akan pernah cuek ataupun mengabaikan kamu lagi. Makanya dia mengatakan di sini, aku mencintaimu hari ini, esok, dan selamanya. Dia ingin kamu tahu tentang hal tersebut. Oke, dan kartu terakhir. Kenangan yang telah kita buat bersama begitu indah, sampai aku meneteskan air mata. Bisakah kita seperti dulu lagi? Jadi dia bertanya sama kamu di sini, apakah kalian bisa seperti dulu lagi? Karena gak mudah ya untuk melupakan kamu. Dengan pesona kamu yang begitu berkilau, ya, dengan kecantikan kamu, kegantengan kamu, gak mudah ya untuk move on dari kamu. Makanya di sini dia benar-benar mengingat segala kenangan yang telah kalian ciptakan bersama. Dan dia ingin bisa mengulang kenangan-kenangan itu lagi. Dia ingin bisa membuat ya kenangan-kenangan baru bersama dengan kamu. Bahkan jika mengingat tentang masa lalu, dia sampai meneteskan air mata di sini. Jadi begitu besarnya pengaruh kamu ya di dalam hidupnya. Begitu dia merasakan cinta sejati yang selama ini kamu berikan sama dia dengan tulus. Dia berdoa agar kamu selalu baik-baik aja, ya, dan bisa membuka hati kepada dia lagi di saat kamu sudah siap. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.